Bab 13. Keesokan harinya di ibu kota, Giselle dieksekusi di depan kerumunan Valerian sementara Lady Magdalene kehilangan tangannya. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada dua vampir lainnya karena mereka tidak terlihat setelah apa yang terjadi di ruangan itu. Seorang vampir tidak bisa mendapatkan kembali atau meregenerasi anggota tubuhnya dan itu adalah hukuman mutlak, sisa untuk tidak melawan Lord of Valeria. Ada gumaman di kerumunan saat hukuman berlangsung. Berita telah berpindah dari satu orang ke orang lain tentang apa yang terjadi di kastil dan mereka sekarang penasaran. Penasaran apakah tuan mereka telah memilih manusia daripada wanita vampir berdarah murni yang sangat berkelas. Ketika Alexander menggigit gadis itu, sebuah tanda muncul di lehernya tetapi pada saat fajar tanda itu hilang. Para pelayan di kastil yang sangat ingin melihat tanda itu, tidak menemukan apapun di leher gadis itu. Mereka bertanya-tanya apakah tuan telah melakukan trik di depan semua orang. Sudah lebih dari 3 bulan sejak Alexander kembali dari konseling. Dalam 3 bulan itu Lord Norman berencana untuk menunjukkan kepada Valerian Lord bahwa dia lebih pintar dan lebih kuat, meskipun itu berarti sedikit. Tuan, ini adalah informasi yang kami temukan. Dikatakan bahwa manusia tinggal di kastil, kata salah satu anak buah Norman sambil memberikan perkamen kepadanya. Melihat itu Norman tersenyum, betapa menyenangkan. Memperlakukan manusia dengan sangat buruk di kastil Valeria adalah yang kita butuhkan. Kirim ini ke Dewan dan pastikan sampai, katanya sambil menyerahkan kembali perkamen itu, dia pikir dia lebih baik. Saya tidak sabar menunggu Dewan mengambil tindakan terhadapnya, katanya sambil tertawa. Di kerajaan Valerian, Catherine berjalan bersama Sylvia di padang rumput sementara Elliot dan Alexander berjalan di belakang mereka. Padang rumput itu terletak di sebelah hutan di belakang kastil, menutupi sebagian perkebunan dengan rumput dan bunga. Sylvia memandang Cathy saat gadis kecil itu berbicara tentang ibunya. Dia memperhatikan senyum dan kebahagiaan yang sepertinya kembali di wajah gadis kecil itu. Meskipun Cathy bosan dengan beberapa vampir di kastil, Tuhan adalah seseorang yang paling dia percayai. Dia adalah pahlawan di matanya, penyelamat. Apakah kamu berencana membiarkan dia bersekolah seperti anak-anak lain? Sylvia bertanya kepada Alexander ketika mereka duduk untuk makan sesuatu dari keranjang yang telah mereka siapkan dari kastil. Aku sudah menyiapkan tutor untuknya datang ke kastil. Itu akan menghindari situasi yang tidak diinginkan di masa depan, jawab Alexander sambil meminum anggur dari botol secara langsung. Elliot yang sedang berbicara dengan Cathy melirik lehernya untuk melihat tanda itu hilang, itu membuatnya ragu apakah Alexander benar-benar mengikatnya padanya. Tuan Valeria sendiri mengatakan bahwa dia telah mengikatnya seumur hidup, tetapi lalu apa artinya sekarang tanpa tanda? Itu benar Sylvia. Sekolah yang kita miliki sekarang memiliki banyak anak, Elliot berbicara sambil melemparkan sepotong buah ke mulutnya. Terlepas dari apakah itu vampir atau manusia, ada beberapa yang seperti antek-antek kecil iblis. Melindunginya seperti bayangan tidak akan berjalan dengan baik, dia perlu mengalami banyak hal. Saya pikir Anda harus membiarkan dia pergi ke sekolah setelah semua yang dia butuhkan untuk bersosialisasi dengan orang-orang seusianya. Dia masih muda, Sylvia menyuarakan pendapatnya. Kita lihat saja nanti. Aku mau jalan-jalan, kata Alexander sambil menguap sambil berdiri berjalan menuju hutan, membuat Sylvia dan Elliot saling bertukar pandang. Ketika dia kembali, dia memiliki serigala kecil di tangannya. Melihat itu Cathy berlari ke arahnya untuk bergantian memegang serigala. Tenang, katanya ketika Cathy berhasil memegang serigala bertambal abu-abu dan putih, dia milikmu sekarang, yang membuat gadis kecil itu menatapnya. Milikku, dia bertanya dengan suara lembut. Ya, milikmu, kata Alexander sambil memandangnya. Terima kasih, bisiknya. Perasaan kagum. Aku tahu kau punya hati di dadamu yang kosong itu, kata Elliot sambil membungkuk untuk membelai hewan di pelukan Cathy. Keesokan paginya, seorang tutor muncul untuk mendidik Cathy bersama 5 anak lain seusianya di kastil.
Mempertimbangkan apa yang dikatakan Sylvia, Alexander tidak ingin mengisolasi gadis itu karena itu telah membuat pengaturan untuk membiarkan anak-anak lain belajar dengannya untuk ditemani. Saat itu larut malam, ketika Alexander menemukan Kathy duduk di mejanya dan menulis sesuatu di bukunya. Naik ke tempat dia berada, dia mengintip ke dalam bukunya untuk melihat kata-kata tertulis di atasnya. "Bukankah seharusnya kamu tidur?" Dia bertanya padanya, mengejutkannya dari kehadirannya yang tiba-tiba. "Tulisan tanganku, Alex," katanya sambil melihat bukunya dengan sedih. Dia telah melihat teman-temannya yang lain dengan tulisan yang rapi sementara miliknya selalu berantakan tidak peduli berapa banyak dia mencoba. "Ini, beri aku tanganmu," katanya sambil mengambil tangannya sambil memegang pensil. Dia membimbingnya dengan menggerakkan tangannya dengan tangannya untuk menunjukkan bagaimana hasilnya. "Kamu tidak perlu merasa buruk tentang itu, kamu punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Jadi tidak terburu-buru. Tidurlah sekarang," katanya sebelum menutup pintu kamarnya. Dia berdiri di luar kamarnya selama beberapa detik dan ketika dia mendengar suara klik di dalam ruangan yang menunjukkan bahwa dia telah mematikan lampu, dia masuk ke dalam kamarnya. Dalam 2 hari segalanya akan berubah, dia menghela nafas memikirkannya. 2 hari kemudian seperti yang diperkirakan 2 anggota dewan muncul di Kastil Valeria untuk bertemu Lord Alexander. "Tuan, dewan ada di sini untuk menemui Anda," salah satu pelayannya memberi tahu dia. "Biarkan mereka masuk," Alexander memerintahkan pria yang wajib menundukkan kepalanya sedikit untuk membawa orang-orang itu masuk. Pintu terbuka untuk memperlihatkan Matthias, Glenn, dan tangan kanan ketua dewan, Lionel. Lionel adalah vampir yang tinggi dan sangat kurus. Dia memiliki janggut abu-abu dan kerutan di sekitar matanya. Dia adalah pria yang terkenal karena perilakunya yang ketat dalam hal hukum, tidak mengabaikan detail terkecil. "Kami minta maaf mengganggu hari Anda tanpa memberitahu Anda, Lord Alexander," Lionel berbicara sambil duduk di depan meja Alexander. "Itu tidak ada masalah sama sekali. Saya mengharapkan Anda cepat atau lambat," kata Alexander karena Lionel tampak sedikit terkejut sebelum dia menenangkan diri. "Kalau begitu, kamu mungkin tahu mengapa kami datang ke sini untuk menemuimu." Lionel menegaskan membuat Alexander tersenyum. Alexander tahu seorang mata-mata dikirim ke Kekaisaran Valerian untuk mengumpulkan informasi oleh tuan manusia idiot itu. Ketika datang ke Kekaisaran, dia membuat dirinya sadar akan apa yang terjadi di balik layar. Jika dia tidak tahu, dia akan menjadi idiot. Dia tahu dewan sedang dalam perjalanan untuk mengambil tindakan atas apa yang terjadi. Itu juga karena dia memiliki orangnya sendiri di dalam dewan. Meskipun itu adalah masalah kecil, Lord Norman mungkin telah menambahkan detail yang cukup untuk menunjukkan angin sepoi-sepoi kecil ke badai besar.